Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, saya biasanya ngerjain 2 rakaat sebelum zuhur. Itu boleh nggak? Oke. Jawabannya itu boleh aja, nggak masalah. Minimal 2 rakaat. Kalau mau lebih baik ya 2. Jadi totalnya 4 rakaat. Kalau mau 4 rakaat itu 2 rakaat sebelum zuhur bisa dilakukan dengan 1 kali salam. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau 2 aja. Sengaja aku sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan kiri sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur lagi 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah itu dibaca dilakukan kalau dia 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Tapi kalau dia 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya pakai ayat pendek. Jadi sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal ya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kemarin ada kasus seseorang meminjamkan KTP-nya untuk temannya untuk berhutang riba dan dia tanya ke saya, Ustazah ini saya udah lakukan, boleh nggak membantu teman saya ingin berhutang lalu saya pinjamkan KTP saya? Jawabannya adalah haram ya teman-teman. Bahwa kita tidak boleh bertolong menolong dalam dosa. Kita hanya boleh tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan bertolong menolong dalam keburukan. Siapa yang mengantarkan orang kepada keburukan, maka dia mendapatkan dosa yang sama. Siapa yang mengantarkan orang lain kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama. So hati-hati dalam tolong menolong, jangan niatnya nolong malah caranya menjerumuskan kita ke dalam dosa. Jangan pinjamkan uang juga kepada orang atau pinjamkan data kepada orang untuk dia berhutang riba. Kita sama nanti akhirnya dengan pelaku riba loh. Semoga bermanfaat ya. Nah, lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita halangan maka kita apakah masih bisa sedekah subuh? Oke. Teman-teman, tidak ada hubungannya haid dengan sedekah subuh. Sedekah subuh itu bisa teman-teman serahkan ketika teman-teman dalam keadaan haid, dalam kondisi dikumpulkan dulu nih di rumah. Ya, di dalam rumahnya 2000 kan gak ada hubungan dengan haid kan. Lalu kemudian di hari tertentu entah sekali seminggu, kemudian sekali sebulan, teman-teman tuh boleh serahkan tuh ke yang berhak menerimanya. Boleh ke anak yatim, fakir miskin, orang tua, boleh kasih makan teman, kasih makan kawan, boleh. Atau sekedar beliin makanan kucing, atau untuk Jumat berkah, atau uang kondangan, itu boleh. Jadi intinya sedekah subuh itu dikumpulkan aja ya di waktu subuh kalau teman-teman haid. Nah memang sedekah subuh ini ada 2 metode sih, bisa dikumpulkan di rumah baik haid ataupun tidak, dan kemudian bisa diserahkan ke masjid setiap harinya. Orang yang sedekah subuh insya Allah pahalanya akan berlipat dan rezekinya jauh lebih mudah walaupun cuman sedikit. Semoga bermanfaat ya. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Lakukan apapun selagi tidak melanggar syariat. Misalnya ada dalil, tabassamuka fima akhaka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Lihat batasan syariatnya. Nggak boleh mentang-mentang senyum adalah sedekah. Terus laki-laki tebar senyum sana sini. Perempuan tebar senyum-senyum di hadapan laki-laki, nggak bisa. Jadi setiap segala sesuatu itu ada batasan syariatnya. Nah makanya ketika kita mau melakukan aktivitas jangan lewat batasan syariatnya. Contoh, kita menyenangkan hati orang lain. Ada batasan syariatnya. Tidak boleh menyenangkannya dengan cara kita berdosa. Misalnya nih temanku mau hutang motor misalnya atau hutang apalah. Terus pinjam dong KTP kamu sebagai penjamin. Saya ingin menyenangkan hatinya.
saya pinjamkan. Nggak boleh, karena itu udah melewati batas syariat. Jadi lakukan apapun selagi tidak melanggar syariat. Berbuat baiklah, tapi jangan melanggar syariat. Semoga bermanfaat ya. Nah lalu di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apabila ibu kita pernah punya hutang, lalu kemudian utang itu udah diikhlaskan, apakah itu menjadi ahli waris, tanggung jawab ahli waris? Oke, teman-teman, segala hutang yang sudah diikhlaskan sudah tidak menjadi hutang lagi. Jadi ketika ibunya pernah berhutang, lalu kemudian sudah diikhlaskan oleh orang yang menghutangkan, oleh si piutang, maka anak atau ahli warisnya sudah tidak lagi ada kewajiban menggantinya sama sekali. Dan di akhirat ibunya aman, tidak minta pertanggungjawaban. Sementara kalau seandainya ibunya itu tidak membayar, lalu kemudian yang mempiutangkan tidak mengikhlaskan, maka itu menjadi tugas ahli waris. Lalu ahli warisnya ini tidak mau membayarnya, maka itu dosa dan pertanggungjawaban dikembalikan kepada ibunya ya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad. 1. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini adalah sholat sunnah yang status hukumnya adalah sunnah muakkad. So kalau teman-teman mau melaksanakan sholat itu bagus banget. Lalu pertanyaannya, ada 4 rakaat sebelum zuhur dong. Maka itu caranya gimana? Kalau 4 rakaat sebelum zuhur, maka caranya boleh 2 aja. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku, atau maaf, sengaja aku sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja, salam kanan salam kiri. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi bisa dilakukan 2 aja. Nah ini dilakukan karena status daripada sholat ini adalah sholat sunnah muakkad. Adapun 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya itu cuma sunnah biasa aja. Semoga bermanfaat. Nah oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.